Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak dan bapak ibu wali murid yang mendampingi anak-anak dalam materi matsama ini yang kami hormati, sebelum saya memulai, marilah kita semuanya berdoa dengan bacaan Al-Quran, dengan harapan kita semuanya selalu berada di lindungan Allah dan kita dijauhkan dari wabah. Maka dari itu marilah kita berdoa dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anak, silakan ini nanti dicatat, bawa buku dan bawa pulpen untuk mencatat materi pada pertemuan ini. Materi pertemuan ini adalah moderasi beragama. Sebelum masuk pada poinnya, maka terlebih dahulu kami sampaikan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang besar, yang memiliki banyak pulau, lebih dari 16.000 pulau, yang mempunyai keberagaman suku, adat, ras, dan agama, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini sesuai dengan keberadaan negara Indonesia yang terdiri bahwa Allah menciptakan negara Indonesia ini yang bersuku-suku, yang memiliki agama yang banyak, yang memiliki adat istiadat yang banyak, dan memiliki ras atau keturunan yang banyak. Dalam hal ini, dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme di Indonesia ini, yaitu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-menerang menyuarakan ideologi mereka, sehingga muncul aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Nah, dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia, keberagaman agama yang menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia ini, sehingga munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang, sayapnya difaktori berbagai hal seperti sensitivisme kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk pikuk permasalahan radikalisme tersebut muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama.
Dengan materi ini, moderasi beragama ini, anak-anak diharapkan memahami hidup beragama di negara Indonesia ini, sehingga nanti diharapkan menjadi suatu tokoh, menjadi suatu penerus bangsa yang penuh dengan kedamaian, tidak terjadi suatu ekstremisme yang menimbulkan teror, penculikan, dan penyerangan, bahkan yang disebut terorisme itu. Oleh karena itu, marilah kita bahas satu persatu mengenai pengertian apakah itu yang disebut moderasi beragama. Anak-anak silakan untuk dicatat. Moderasi secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan, yang artinya sedang-sedang saja atau ada di tengah-tengah saja, tidak berlebih-lebihan, tidak kekurangan. Kamus Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yaitu satu, pengurangan kekerasan, dan dua, penghindaran ekstremisme atau keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Hingga nanti kalian semuanya anak-anak diharapkan dalam kehidupan beragama yang moderat, yaitu kalian mempunyai sikap yang wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, tidak fanatik, tidak ekstrim. Fanatik perlu, tapi tidak perlu berlebih-lebihan. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, kata moderation itu sering digunakan dalam pengertian average, yang artinya rata-rata, coarse, inti, standar, atau non-elegant, tidak berpihak. Secara umum, moderat itu berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Jadi adanya keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Yang ketiga, sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiniyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun, berimbang dalam kehidupan. Orang yang menerapkan prinsip wasatoniyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang mendalam,
Konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Kemudian kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki 3 pengertian, yaitu penengah, perantara, misalnya dalam perdagangan bisnis, pelerai, pemisah, pendamai antara yang berselisih, dan memimpin di pertandingan. Seperti anak-anak kalian lihat dalam pertandingan sepak bola, misalnya dalam pertandingan voli, di situ ada wasit yang memiliki tujuan untuk melerai apabila ada perselisihan di antara dua belah pihak, sehingga dengan wasit itu nanti akan menimbulkan suatu perdamaian di antara kedua belah pihak karena ada yang melerai. Menurut para pakar bahasa Arab, kata wasat itu juga memiliki arti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Misalnya kata dermawan yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata pemberani yang berarti sikap di antara penakut dan nekat, dan masih banyak lagi contoh lain dalam bahasa Arab. B. Secara istilah, pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal. Ya. Saya ulang lagi, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal. Yang merujuk untuk pengertian moderasi ini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritual dan tuntutan batin akan kemahadiran Tuhan. Juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Jadi ada keseimbangan antara kebutuhan batin dan kebutuhan material. Ini ajaran dalam Al-Quran. Disebutkan pula di dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Jadi kalau ada orang yang hanya mengutamakan ibadah, menurut hadis ini adalah tidak dibenarkan, sehingga sampai orang itu melupakan terhadap materi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam hal moral, Al-Quran itu mengajarkan juga keseimbangan, sikap tidak berlebihan, juga ditekankan seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Kita dalam Al-Quran, kita juga dituntut untuk adanya keseimbangan di dalam, contohnya di dalam dermawan saja tidak boleh berlebihan sehingga sampai menimbulkan kebangkrutan, itu tidak dibenarkan.
Tapi ia juga jangan kikir sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri. Harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya, demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran sendiri. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan ummatan wasaton. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Ummatan wasaton yaitu orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Ini tuntutan dalam Islam. Yang kedua, beragama. Secara bahasa, beragama itu berarti menganut, yaitu memeluk agama. Contoh, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Yang kedua, beragama berarti beribadah. Jadi kalian anak-anak kalau mengaku beragama berarti harus mau melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk. Misalnya orang Islam, kita sebagai orang Islam mau melaksanakan tuntunan ibadah menurut ajaran Islam. Taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama. Contoh, ia datang dari keluarga yang beragama. Yang ketiga, beragama ini berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada, tanda petik, mementingkan kata percakapan. Contoh, mereka beragama pada harta benda, memuja-muja terhadap harta benda, berarti beragama terhadap harta benda. Sedangkan menurut istilah, beragama itu menebar damai. Orang yang mengaku beragama seharusnya menebar kedamaian dalam hidup di lingkungannya, baik itu agama Islam, baik itu agama Kristen, baik itu agama Hindu, baik itu agama Buddha dan agama-agama yang lain. Jadi orang yang beragama seperti kita harus nanti mampu untuk mewujudkan, menebar kedamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun kita berada. Tidak hanya di dalam keluarga, tidak hanya di dalam misalnya masjid, musola, tapi dimanapun, kapanpun kita berada, itu harus memiliki, menebar kasih sayang, menebar kedamaian. Kalau kita itu mengaku sebagai orang yang beragama. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman. Nana, harus kita tahu bahwa beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman. Karena tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di situ berarti memang sudah suratan Allah, sudah merupakan kodrat Allah bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda, baik itu sukunya, baik itu jenis kelaminnya, baik itu agamanya, sehingga orang beragama itu tidak akan mungkin bisa menyeragamkan suatu keagamaan di muka bumi ini.
Tetapi yang sebenarnya adalah untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan tentang adanya keragaman beragama ini. Agama hadir di tengah-tengah kita ini agar harkat derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Karena pada intinya semua agama itu adalah mengatur kehidupan di tengah-tengah masyarakat ini supaya bisa menebarkan, tadi adalah saya sampaikan, kedamaian, menebarkan kasih sayang sesama manusia tanpa melihat agamanya apa di sekitar kita ini. Anak-anak mungkin ada yang berdampingan dengan orang yang berbeda agama dengan kalian. Mungkin kalian sudah jelas beragama Islam, tetapi tetangga kalian bisa saja adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu. Di situ kalian dituntut untuk bisa memiliki rasa kasih sayang sesama manusia tanpa melihat agama berbeda tersebut, sehingga bisa hidup rukun dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Andaikan seluruh warga Indonesia itu bisa seperti itu yang mengaku beragama, maka di Indonesia ini pasti akan bisa terwujud suatu negara yang damai, tidak ada terorisme, tidak ada penculikan, tidak ada penganiayaan, tidak ada pembulian terhadap agama-agama yang lain. Oleh karenanya, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Nah, di sini kalian jangan sampai menggunakan label agama sebagai alat untuk menjustis orang itu adalah orang salah, menjustis orang itu adalah orang rendah. Ingat, di awal tadi sudah saya sampaikan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Tidak melihat bentuk fisik orang itu, tidak melihat keturunannya apa. Sekalipun keturunannya orang hebat, tetapi kalau itu tidak takwa, di sisi Allah orang itu rendah. Sekalipun orang itu misalnya orang kere jengke, tidak punya apa-apa, tetapi orang itu sangat takwa, maka di sisi Allah adalah termasuk orang-orang yang mulia. Jadi agama itu tidak melihat keturunannya apa, melihat orang maksudnya, tidak melihat terhadap sukunya apa, tidak melihat rasnya apa, tapi yang dilihat adalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu tadi juga saya sampaikan, agama jangan digunakan sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun anak-anak, tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita ini. Ayo kita tebarkan kedamaian, kasih sayang kepada sesama manusia di sekitar kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Mungkin anak-anak nanti kalau sudah dewasa ada yang berdakwah atau pindah tempat di daerah-daerah lain, maka di situ kalian harus bisa menebarkan suatu kedamaian, menebarkan suatu kasih sayang terhadap sesamanya. Nah,
Beragama itu berarti menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri dan menjaga jagat raya ini. Orang yang mengaku beragama seperti kita ini maka harus bisa menjaga hati kita. Jangan punya hati yang jelek, jangan punya rasa hati yang tidak baik, misalnya dengki, buruk sangka terhadap yang lain. Juga harus bisa menjaga perilaku kita, yaitu perilaku yang baik yang disebut akhlakul karimah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga kalau orang beragama tentu saja memiliki akhlak yang baik. Kalau ada orang yang mengaku beragama tetapi akhlaknya baik, maka agamanya tidak baik, walaupun dia itu mengaku Islam. Orang yang mengaku beragama, terutama adalah beragama Islam, maka tentu dituntut untuk memiliki suatu akhlakul karimah. Misalnya di dalam berhubungan ukhuwah Islamiyah, itu diajarkan ada ukhuwah Islamiyah, bagaimana cara bergaul sesama umat muslim. Kemudian juga diajarkan ukhuwah watoniyah, bagaimana cara bergaul dengan yang beraneka ragam seperti di negara Indonesia ini, dalam segala aspek kehidupannya harus punya hubungan yang baik. Misalnya ada perbedaan bangsa, suku, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan organisasinya. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan perpecahan apabila kita tidak memiliki suatu ukhuwah yang baik, yang disebut ukhuwah watoniyah. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Piye carane urip di negara kita ini dengan beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Apa anak-anak yang dimaksud dengan ekstrim kanan? Itu adalah orang gampangnya begini, sampean sering melihat orang-orang yang beragama dengan cara kaku sikapnya, sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Apabila tidak sesuai dengan kelompoknya dianggap kafir, itu adalah ekstrim kanan. Itu disebut fanatisme yang berlebihan. Melihat orang Islam yang tidak sesuai dengan kelompoknya dianggap salah, dianggap kafir, dan menganggap kelompoknya sendiri yang paling baik. Yang disebut fanatisme yang berlebihan terhadap suatu agama. Ini adalah ekstrim kanan. Kemudian ekstrim kiri itu adalah sikap mengerti agama tapi liberalisme, cenderung kepada liberalisme, memberikan suatu kebebasan-kebebasan yang di luar aturan-aturan ajaran agama Islam. Misalnya di situ kalau dalam penjelasannya ada menyikapi termasuk pernikahan beda agama, itu diperbolehkan, itu ekstrim kiri. Nah,
kita sebagai orang muslim yang diajarkan moderasi agama ini, maka kita harus berada di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya. Yang saat-saat ini, ya, tumbuhnya orang-orang yang memiliki sikap radikalisme, kemudian menyebarkan ujaran-ujaran kebencian melalui medsos, ini tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan retaknya hubungan antar umat beragama. Ini merupakan problem yang besar bagi negara Indonesia ini. Oleh karena itu, anak-anak sejak dini dibekali dalam hal bagaimana untuk beragama menurut ajaran agama Islam, yang disebut di sini ada ajaran moderasi beragama, yaitu ukhuwah watoniyah. C. Tolak ukur moderasi beragama, kemajmukan Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Jadi adil saja tidak cukup kalau tidak didasari prinsip keadilan atau dibarengi dengan kebaikan hati nurani. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu adanya sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan ummatan wasaton. Ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah 143. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama. Jadi orang yang memiliki moderasi beragama itu tolak ukurnya apa? Ini kami sampaikan. 1. Seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan,
mengganggu keharmonisan. Ya. Jadi melalui kemanusiaan maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan yang mengganggu keharmonisan. Karena di sana dalam surat Al-Kafirun Allah sudah menjelaskan, yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Jadi urusan dewe-dewe untuk agama. Soal kehidupan selain agama ini harus saling menghargai, saling menghormati, bisa kerjasama untuk selain agama. Untuk agama diurus sendiri-sendiri. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama ini menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragam. Karena bagaimanapun manusia ini memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Kita harus sadar bahwa Allah menciptakan manusia beragam itu supaya kita itu bisa kerjasama, karena manusia itu diciptakan pasti tidak lengkap atau tidak sempurna. Satu dengan yang lain diberikan suatu kelebihan yang berbeda. Kayak di surat Al-Hujurat, lita'arofu, agar kalian saling mengenal, saling kerjasama. Manusia satu memiliki keterbatasan, manusia satunya memiliki kelebihan, sehingga bisa menutupi kekurangan dan menyampaikan kelebihan terhadap masing-masing manusia itu. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan, karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Keragaman itu merupakan suatu kehendak Tuhan yang bertitik tolak pada surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Kita lanjutkan. Dalam ketertiban umum, manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib dan yang bisa memicu suasana keberagaman yang moderat, ini merupakan tujuan agama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan bersama yang beragam ini. Karena sudah jelas di dalam agama Islam itu mengatur bagaimana kita hidup berdampingan sesama manusia yang berbeda agama, dan di situ harus kita dalam bergaul itu saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, dan di situ juga diajarkan untuk bisa kerjasama antar satu dengan yang lain. Sekarang kesimpulannya mohon dicatat. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Nah, jadi orang yang moderat itu bukan berarti agamanya lemah, bukan. Tapi tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa orang moderat itu adalah orang yang agamanya lemah. Ini sebenarnya tidak lemah. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan, juga bukan.
Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militasi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Orang-orang yang moderat itu tetap memiliki yang serius dalam mengamalkan agamanya, juga sungguh-sungguh. Namun tidak sedikit orang yang moderat itu dianggap liberal, lemah dalam mengamalkan agama, sehingga orang-orang yang radikalisme ekstrim kanan itu sering mencemooh orang-orang liberal. Bagi orang-orang yang moderat itu katanya memberikan peluang bagi orang-orang untuk tidak serius dalam mengamalkan agama. Oleh karena pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini, jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan. Jadi jangan biarkan kalau ada orang yang menyebarkan permusuhan di muka bumi negara kita ini. Jangan biarkan untuk membiarkan orang yang menyebarkan kebencian dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Demikian anak-anak ya, saya harapkan nanti kalian semuanya ini menjadikan generasi-generasi yang memiliki sikap moderat di dalam beragama seperti yang disampaikan oleh faham kita ahli sunnah wal jamaah, yang mana di dalam ukhuwah persaudaraan itu ada 3 macam: 1 ukhuwah Islamiyah, 2 ukhuwah watoniyah, dan 3 ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Ini yang diajarkan, yang harus kita pegang dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti akan menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang satu sama lainnya. Inilah yang diharapkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi generasi-generasi yang seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sedikit saya sampaikan ini, sehingga menjadikan suatu bekal kehidupan bagi kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.